Tempat paling terencil di dunia, nyatanya sangatlah banyak. Banyak tempat paling terpencil di dunia adalah rumah bagi kota-kota kecil dengan sejarah dan budaya yang menarik untuk ditelusuri dan dicari tahu. Anda mungkin ingin mencoba mengunjungi salah satu tempat paling terpencil di bumi ini. Ada beberapa di antaranya hanya dapat diakses dengan kapal atau pesawat. Sejumlah lokasi terpencil ini menampilkan iklim tropis yang indah, sementara yang lain membutuhkan suhu arktik yang berani atau gurun pasir yang tiada henti. Petualangan adalah milik Anda untuk dipilih. Berikut adalah 10 tempat paling terisolasi di dunia atau pulau paling terpencil di bumi yang oleh sebagian orang disebut rumah dikutip dari berbagai sumber. Berada di Norwegia, Longyearbyen adalah kota paling utara, sekaligus juga menjadi salah satu tempat paling terpencil di dunia. Terletak di Pulau Svalbard, kota berpenduduk 2.000 jiwa ini berjarak 1.046 km dari kutub utara. Untuk bisa berkunjung ke Longyearbyen, turis membutuhkan waktu 3 jam dengan menggunakan pesawat dari Bandara Svalbard di kota Oslo. Masalahnya, penerbangan ke kota ini juga sangat terbatas, dan hanya ada 3 kali dalam seminggu. Mengingat lokasinya yang tidak terlalu jauh dari wilayah kutub utara, penduduk yang ingin keluar kota harus membawa senjata untuk berjaga-jaga dari serangan beruang kutub. Jika Longyearbyen adalah kota paling utara, maka Oymyakon yang ada di Rusia mendapatkan julukan sebagai kota paling dingin di dunia. Suhu di kota ini rata-rata sekitar minus 50 derajat Celcius, dan di musim dingin mereka hidup dalam kegelapan selama 21 jam setiap harinya. Sama seperti kebanyakan tempat terpencil lainnya, kota Oymyakon ini juga sulit diakses. Jika kamu berangkat dari Moskow, maka kamu harus terbang ke kota terdekat Yakuts, lalu dari kota itu kamu harus menempuh perjalanan selama 2 hari dengan menggunakan mobil. Satu hal yang harus diingat adalah, semakin dekat ke Oymyakon, suhunya akan semakin dingin. Jadi pastikan kamu tidak berkendara sendiri, dan membawa jaket, sarung tangan, syal, atau apapun yang membuat kamu tetap hangat. Oymyakon memang terpencil, tetapi itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Tristan da Cunha. Mendapatkan predikat sebagai tempat paling terpencil di dunia, Tristan da Cunha adalah sebuah pulau di Samudera Atlantik Selatan. Negara terdekat dari pulau ini adalah Afrika Selatan, dan merupakan bagian dari wilayah Inggris. Pulau ini dihuni oleh 300 orang, dan mereka semua berbicara bahasa Inggris. Nah, karena negara terdekatnya adalah Afrika Selatan, maka satu-satunya akses menuju Tristan da Cunha adalah melalui negara ini. Kamu bisa menggunakan pesawat terbang dari Cape Town menuju ke Tristan da Cunha. Sayangnya, dalam 1 tahun, hanya ada 9 penerbangan ke Tristan da Cunha, jadi sepertinya akan sulit untuk pulang. Perjalanan ke luar negeri bukanlah sesuatu yang mudah bagi banyak orang, namun perjalanan ke 5 tempat ini jauh lebih sulit. Lokasinya yang jauh dari mana-mana, suhu yang ekstrim, hingga sedikitnya transportasi menuju tempat terpencil ini membuat orang lain harus berpikir berulang kali sebelum memutuskan untuk berkunjung. Taman Nasional Changtang di Tibet, tibettravel.org. Mendapatkan julukan, The Roof of the World, Taman Nasional Changtang memang berada di salah satu wilayah tertinggi di dunia yaitu dataran tinggi Tibet. Tempat ini berada di ketinggian 2.743 meter di atas permukaan laut, dan merupakan rumah bagi beberapa spesies satwa liar seperti macan tutul salju, beruang coklat, bangau leher hitam, juga penduduk nomaden yang menyebut diri mereka Changpa. Tidak seperti kebanyakan taman nasional, Changtang sangat sulit untuk diakses. Ada beberapa cara untuk bisa menginjakkan kaki di taman nasional terbesar kedua di dunia ini yaitu dengan menggunakan pesawat dari Bandara Leh, kereta dari stasiun Udhampur, atau naik mobil dari Manali. Sayangnya, kamu harus membayar ribuan dolar untuk bisa ke sini dan harus sudah mengantongi izin sebelumnya dari pemerintah Tibet. Pulau Pitcairn adalah wilayah luar negeri Inggris yang terletak 3.300 mil dari Selandia Baru, yang berfungsi sebagai kantor pusat administrasi pulau itu.
Tidak ada pesawat atau helikopter yang pernah mendarat di sana, jadi untuk mencapainya diperlukan perjalanan kapal pesiar selama 32 jam. Tidak banyak yang diketahui tentang pemukim pertama pulau itu, meskipun pemberontak Eropa dari kapal yang disebut Bounty menemukan sisa-sisa peradaban Polinesia termasuk Dewa Batu, situs pemakaman, dan oven bumi ketika mereka tiba pada tahun 1790. Pada tahun 2004, 6 pria lokal dihukum karena melakukan penyerangan seksual, yang memiliki efek menghancurkan dan menyapu luas pada populasi 50. Saat ini, Pulau Pitcairn tetap menjadi pulau indah yang menarik beberapa penduduk baru karena skandal yang masih ada. Didirikan pada tahun 1925 oleh pemukim dari Tasiilaq dan West Greenland, Itokortoormiit terletak sejauh mungkin dari area berpenghuni Greenland lainnya. Ini sangat terpencil sehingga Anda perlu naik helikopter dari bandara untuk sampai ke kota itu sendiri. 450 penduduknya menikmati kereta luncur anjing dan berkemah, sementara turis berkunjung untuk melihat cahaya utara dan keajaiban alam lainnya. Ini juga merupakan tujuan pelayaran meskipun es laut menghalangi kapal apapun untuk berlabuh selama 9 bulan dalam setahun. Kepulauan Kerguelen di Samudra Hindia adalah bagian dari daratan selatan dan Antartika Prancis. Mereka 2000 mil dari bagian paling selatan Afrika, dan hanya dapat diakses dengan kapal 4 hari setahun. Pulau Kerguelen sendiri juga dikenal sebagai Pulau Desolasi, dan dikelilingi oleh 300 pulau lain yang tersebar di 2400 mil persegi. Dilapisi oleh gletser, Kepulauan Kerguelen menerima hujan es, atau salju 300 hari setahun. Sebagian besar orang yang tinggal di sana adalah peneliti Prancis. Pulau Socotra adalah salah satu tempat paling asing di bumi, berkat pohon darah naga yang tampak aneh, terletak di Teluk Aden Yaman. Pulau Socotra berisi lebih dari 800 spesies tanaman langka, sepertiganya tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia. Beberapa dari mereka memang terlihat seperti makhluk luar angkasa, tetapi bentuk aneh mereka mencerminkan bagaimana mereka beradaptasi dengan iklim gurun tropis di pulau itu. Sebuah situs warisan dunia UNESCO, Pulau Socotra berpenduduk 40.000 jiwa, tetapi baru membangun jalan pertamanya pada tahun 2011. Pulau Socotra berjarak sekitar 400 mil dari sana, ibu kota Yaman, dari mana penerbangan tersedia. Villa Las Estrellas, bahasa Spanyol untuk kota bintang, adalah pemukiman Chili di Antartika yang sama seperti kota kecil lainnya, dengan gym, gereja, sekolah umum, dan toko souvenir. Ini adalah salah satu dari hanya 2 kota pemukiman di seluruh benua. Daerah berpenghuni lainnya adalah pos penelitian yang dihuni oleh para ilmuwan. Untuk mencapai Antartika memerlukan perjalanan perahu 2 hari dari Ushuaia, Argentina, untuk menyeberangi lintasan Drake ke lingkaran Antartika. Tidak ada jalan menuju Barrow, kota ini hanya dapat diakses dengan pesawat, tetapi penerbangan 1,5 jam dari Anchorage dapat dilakukan. Duduk di bagian paling atas Alaska, musim dingin mereka terdiri dari 65 hari kegelapan berturut-turut. Karena lokasinya yang terpencil, biaya hidup menjadi tinggi. Sebotol selai kacang bisa berharga $10. Dan, menurut seorang warga, ada ribuan karibu lebih dari manusia.